しゅんくん助けて。Halo guys, kembali lagi di MVT21. So di video kali ini kita akan membahas salah satu film Jepang yang sangat seru berjudul Aoni yang dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa banyak cincang di awal video, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film dimulai dengan langsung diperlihatkannya pada seorang gadis bernama Anna yang sedang berlari di sebuah bangunan. Gadis itu benar-benar terjepit oleh situasi yang dimana tidak lama kemudian terdapat seorang pria yang sedang mengintip. Dan film pun baru dimulai. Lalu scene beralih kepada anak yang baru saja selesai meletakkan bunga di trotoar. Usut punya usut, belum lama ini sang adik telah meninggal dunia setelah menabrakkan diri ke sebuah bus di trotoar itu. Dan di saat yang bersamaan, terdapat seorang pria bernama Sun yang sedang diganggu oleh kedua orang pria. Dari situ Hana pun langsung bergegas untuk mengajak Sun berbicara. Pada momen tersebut, Sun yang merupakan seorang programmer pun langsung menunjukkan sebuah game buatannya. Game bergenre survival mystery ini diakui Sun sebagai salah satu game yang sangat sulit untuk ditamatkan karena di balik tampilannya yang simple, terdapat banyak misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan. Di balik itu, Anna sebenarnya nggak terlalu peduli dengan game tersebut, namun dia lebih peduli dengan kondisi Sun yang selalu saja diejek setiap saat atau istilahnya tuh kayak dibully gitu. Terlebih keadaan Sun sekarang ini kan bener-bener mengingatkannya kepada nasib tragis dari sang adik yang baru saja meninggal dunia. まだ引っ越してきたばっかでわかんないこと。大丈夫。 Menjelang sore, Anna langsung bergegas pamit untuk pulang ke rumah, yang mana tak lama dari itu datanglah seorang pria bernama Takuro dan sangat disayangkan. Sun yang gak salah apa-apa dan gak berbuat apa-apa malah diganggu oleh pria tersebut. Bahkan game buatannya turut menjadi korban yang berujung Anna tidaklah mampu berbuat banyak. Nah, selepas kejadian itu, terlihat dua orang remaja bernama Takeshi dan Mika yang sedang menunggu kedatangan Takuro, di mana Takuro terlihat berjalan bersama dengan Sun. Dari sini mereka pun berencana masuk ke sebuah rumah kosong sembari membawa kotak yang tidak jelas isinya itu apa. Di sisi lain, tepat di belakang bangunan itu terdapat seorang siswa ambisius bernama Hiroshi yang sedang meneliti sebuah kepompong. Gak cuma Hiroshi, secara diam-diam Anna ternyata turut membuntuti keberadaan Takuro beserta kawan-kawannya yang belum diketahui pasti apa yang akan Anna lakukan. Namun yang jelas rombongan itu sudahlah berpapasan dengan Hiroshi. Di titik ini Hiroshi menjelaskan bahwa dia begitu kagum dengan kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Namun rasa kagum itu tidak berarti sama sekali setelah pintu bangunan tersebut mulai terbuka dengan sendirinya. Di sini mulai terlihat jelas bahwa Takuro bukanlah orang yang penakut, berbeda halnya dengan Mika, Takeshi, Sun, dan juga Hiroshi yang merasa ragu-ragu untuk masuk ke dalam. Dan siapa sangka, baru saja beberapa langkah, berbagai gangguan suara turut dirasakan oleh mereka semua, di mana pada momen tersebut Takeshi benar-benar berubah total menjadi orang yang sangat penakut. Sontak selepas suasana mulai aman, barulah Anna turut bergegas masuk ke dalam bangunan itu. Yang sialnya tak sampai 1 menit seluruh akses jaringan di handphone mereka semua langsung hilang secara mendadak. Gak berhenti di situ, dalam sekejap waktu lewatlah sekelebat makhluk yang tidak jelas itu makhluk apa. Sontak hal tersebut pun langsung membuat Takeshi lari terbirit-birit serta berujung dia tak peduli dengan keberadaan Anna yang selama ini sudah membuntuti mereka dari belakang. Di mana Takeshi terus berlari dan berlari demi bisa bersembunyi di dalam sebuah lemari. Apa boleh buat, untuk kedua kalinya Anna pun harus bertemu lagi dengan Sun. Anna menjelaskan bahwa setiap pintu di bangunan itu tidak bisa terbuka sama sekali. Namun kali ini keadaan akan berjalan semakin memburuk setelah keberadaan mereka semua saling terpencar satu sama lain. Pada situasi yang berbeda, Takuro bersama Mika sudahlah berada di ruangan bawah tanah. Takuro berniat masuk ke sebuah gudang yang mana niatan itu sebenarnya tidak disetujui oleh Mika.
Tapi dikarenakan Mika ini merupakan orang yang penurut, jadinya dia hanya bisa mengangguk sembari mengeksplor bangunan tersebut. Nah, pada titik inilah Mika itu sebenarnya sudah melakukan kesalahan besar yang untungnya dia pun bertemu dengan Hiroshi dan saat itu juga dia masih aman. Secara bersama-sama mereka masuk ke suatu ruangan yang terdengar suara kerasak-kerusuk dan ternyata ruangan itu adalah tempat dari persembunyiannya Takeshi. 見たんだ。 Di hadapan Mika, Takeshi benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat penakut. Saking takutnya, Takeshi memutuskan untuk tetap bersembunyi di dalam lemari itu. Alhasil, Hiroshi langsung berjanji bahwa mereka akan segera memanggilnya jikalau pintu keluar sudah ditemukan. Sedangkan di sisi lain, Ana bersama Sun masih berjalan berduaan saja. Ternyata mereka pun tak sengaja melewati ruangan yang sama serta harus berpapasan dengan Hiroshi dan juga Mika. Dan di saat itu jugalah secara tiba-tiba Takeshi mulai dipanggil oleh Takuro, yang padahal Takuro sendiri sebenarnya masih bersanteria di dalam gudang bawah tanah. Ya, bisa ditebak kalau Takuro masih di situ, lalu siapa dong yang memanggil Takeshi? Alhasil Takeshi langsung disergap oleh makhluk berpostur yang sangat besar yang belum juga terkuak. Itu tuh sebenarnya makhluk apa? Teman-temannya pun hanya bisa histeris sekaligus pasrah setelah melihat bentuk tubuh dari Takeshi yang sudah hancur lebur. Mau tak mau kalau udah kayak begini, Mika pun langsung kabur serta harus dikejar oleh Hiroshi. Mika turut sengaja mendatangi Takuro demi memberitahu bahwa Takeshi sudahlah tewas setelah dimakan oleh suatu makhluk. Sedangkan di saat yang bersamaan, Sun masih berdiam diri di tempat yang sama. Secara mengejutkan, dia berkata kalau semua alur yang mereka alami benar-benar mirip dengan alur dari game buatannya. Percaya tidak percaya, apa yang dikatakan Sun memang terbukti. Bersama dengan Ana, dia berhasil mendapatkan sebuah kunci cukup dengan menarik 2 buah buku secara bersamaan. Mirisnya, Mika sama sekali tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah keluar selagi teka-teki belum dipecahkan. Yang mana pada momen tersebut dia langsung diganggu oleh si makhluk besar. Sumpah sih, ini makhluk luar biasa serem dan ukurannya gak main-main. Lalu Shin beralih kepada Sun bersama Ana dengan kunci yang dia dapat. Shin langsung masuk ke suatu ruangan. Di ruangan itu, dia hafal betul kalau di balik sebuah jam terdapat tombol tersembunyi. Bukti kedua ini pun semakin memperjelas bahwa seluruh teka-teki yang menimpa mereka memanglah diangkat dari game buatan Sun. Sampai pada akhirnya ketika tiba di ruangan piano, mereka mulai mendengar suara Mika yang memanggil berkali-kali. Namun suara itu tidak benar-benar berasal dari Mika, melainkan berasal dari si makhluk yang besar ini yang sedang menyamar. Dan ukuran sebesar itu gak ada jalan keluar lain bagi mereka berdua selain berlari sekencang-kencangnya. Lantas, di ruangan berikutnya, Sun langsung berusaha untuk membuka suatu peti di mana tepat di dalam peti tersebut mereka harus mengambil sebuah sapu tangan yang akan digunakan untuk membersihkan piano dari cacaran darah. Hanya saja di tengah-tengah perjalanan, Sun bersama Ana baru menyadari kalau Mika sudahlah meninggal dengan kondisi hancur lebur. Kemudian datanglah Hiroshi ke ruangan tersebut. Ana segera menyuruh Hiroshi untuk membersihkan cacaran-cacaran darah di piano itu, dan ternyata setelah dibersihkan terlihat susunan kode yang bisa mereka pakai untuk membuka sebuah brankas. Di dalam brankas itu pun masih terdapat lagi sebuah kunci yang akan terpakai untuk membuka pintu di gudang bawah tanah. Namun sial, baru saja tiba di bawah, Takuro langsung membabi buta dengan mengajar Hiroshi, di mana kemarahan Takuro pun semakin menjadi-jadi setelah Ana berulang kali menyebut nama Sun di depannya. Dan tak ada yang menduga pada momen inilah terkuak sebuah fakta mencengangkan. Ya, pasti kalian gak sadar guys, kalau sudah dari tadi keberadaan Sun itu hanya bisa disadari oleh Ana, sedangkan Takuro, Mika, Hiroshi, dan juga Takeshi tidak pernah menyadari keberadaan Sun. Karena pada faktanya atau pada kebenarannya, kepergian Takuro, Mika, dan juga Takeshi ke tempat ini memanglah memiliki sebuah maksud, yakni untuk menyemen jasadnya Sun yang sudah tewas karena ulah Takuro
Dan dengan kesadaran itu, Ana pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia tahu kalau Sun sudah tewas, tapi dia sengaja pergi membuntuti Takuro demi mencari tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Takuro terhadap jasad dari Sun. Ditambah dari awal kedatangan mereka, bangunan ini tuh sebenarnya sudah dibuat untuk berada di dimensi lain, yaitu dimensi yang mengikuti semua alur dari game buatan Sun, atau bisa dibilang cara itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Sun untuk membalas dendam serta membabi buta. Maka dari itu tak heran jika di awal kedatangannya Takeshi benar-benar terlihat ketakutan tanpa henti, yang mana di balik itu semua Sun masih menganggap dirinya hidup serta belum sadar kalau dirinya lah yang membuat makhluk itu muncul. Sampai pada akhirnya Sun baru sadar ketika dia melihat langsung kalau jasadnya akan segera disemen oleh Takuro. Yang sudah jelas tak perlu waktu lama, Takuro pun langsung disantap oleh si makhluk besar itu. Dan sialnya, Ana tak lagi mampu untuk membawa Roshi pergi, serta berujung pria itu turut disantap juga. Apa boleh buat kalau udah kejepit seperti ini, Ana hanya bisa berlari dan berlari. Yang jujur saja selama nonton film ini, nuansa tegangnya itu benar-benar terasa. Alhasil pada ujungnya, scene di awal film tadi benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beruntung semasa hidupnya Ana sudah banyak berperilaku baik kepada Sun, maka Sun sendiri tak ragu-ragu untuk membawanya keluar dari dimensi ini. Di akhir film, Shin pun langsung berdalih jika seandainya Ana tidak pulang meninggalkan Sun, di mana seluruh cerita pastinya akan berubah apabila Ana tetap bersama Sun serta menggagalkan aksi keji dari Takuro. And anyway, film pun tamat. Ya, bagaimana guys? Pesan apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Dan sebenarnya film ini tuh masih memiliki sequel lanjutan, yaitu Aoni yang kedua. Kalau mau dilanjut, komen aja ya biar Mimin buatin secepat mungkin. Kalau nggak rame ya nggak dibuatin. Oke guys, terima kasih ya yang sudah nonton. Semoga cukup menghibur kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.